Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, hanya karena dunia meragukanmu. Ketulusanmu adalah cahaya yang mengubah dunia kecilku menjadi penuh warna. Cinta di balik kemudi. Ibu Ernie adalah sosok yang anggun dan mandiri. Di usianya menginjak 40 tahun, hidupnya terlihat sempurna dari luar. Ia memiliki butik busana muslim terbesar di kota, rumah mewah di kawasan elit, dan pengaruh besar di komunitasnya. Namun setelah bercerai 5 tahun lalu, ada ruang kosong di hatinya yang tak pernah terisi. Ernie jarang berbagi tentang kehidupannya, bahkan terhadap sahabat-sahabat dekatnya. Setiap harinya, ia tenggelam dalam kesibukan, memantau bisnis, menghadiri acara sosial, dan mendukung kegiatan amal. Tetapi ketika malam tiba, sunyi menjadi teman yang setia. Di tengah rutinitasnya, Ernie memutuskan untuk merekrut sopir baru. Sopir lamanya Pak Yatno pensiun setelah lebih dari 2 dekade bekerja padanya. Ia butuh seseorang yang sigap dan tanggap, terutama untuk memenuhi jadwalnya yang padat. Direkomendasikan oleh temannya. Pria berusia 25 tahun ini itu berasal dari desa kecil di Jawa Timur. Meski masih muda, ia memiliki pengalaman mengemudi dan sikap yang sopan. Ketika pertama kali diwawancarai, Ernie langsung merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. "Selamat pagi, Bu," sapaan pertama Arman. Dengan senyum ramah, Ernie memandang pria itu sejenak. Wajahnya bersih, dengan mata yang memancarkan ketulusan. Tubuhnya tegap, tapi sikapnya begitu rendah hati. "Selamat pagi, Arman. Kenapa kamu ingin bekerja di sini?" tanyanya singkat. "Saya ingin membantu keluarga, Bu. Adik-adik saya masih sekolah, dan saya ingin mereka mempunyai masa depan yang lebih baik." Arman membuat Ernie terkesan dan menerima Arman sebagai sopir pribadinya. Hari pertama Arman bekerja dimulai dengan mengantarkan Ernie ke butik. Di sepanjang perjalanan, ia menunjukkan profesionalitasnya. Ia mengemudikan mobil dengan hati-hati, memastikan Ernie merasa nyaman. Ketika tiba di butik, ia buru-buru keluar untuk membukakan pintu. "Terima kasih, Arman," ujar Ernie singkat. "Sama-sama, Bu," jawabnya dengan senyum. Namun hari itu tidak berhenti di situ saja. Sore harinya, Ernie meminta Arman mengantarkannya ke panti asuhan untuk memberikan donasi. Saat mereka tiba, Arman turun lebih dulu untuk membantu menurunkan barang-barang dari mobil di panti asuhan itu. Ernie memperhatikan Arman dari kejauhan. Ia melihat bagaimana pria muda itu berinteraksi dengan anak-anak panti. Arman membungkuk, berbicara dengan ramah, bahkan membantu seorang anak kecil yang kesulitan membawa tas besar. "Anak ini mempunyai hati yang lembut," pikir dalam hati Ernie. Saat perjalanan pulang, Ernie tiba-tiba bertanya Arman, "Kamu sering membantu orang lain?" Arman menoleh sejenak melalui kaca spion. "Sebisa saya, Bu. Saya percaya kalau kita membantu orang lain, hidup kita akan lebih berkah." Ernie terdiam. Jawaban itu mengingatkannya pada almarhum ayahnya yang memiliki prinsip. Hari-hari berikutnya, Ernie merasa semakin nyaman bersama Arman. Ia mulai membuka percakapan lebih sering, menanyakan tentang keluarga dan kehidupan Arman di desa. Arman pun tak segan bercerita. Ia mengisahkan perjuangannya sebagai anak sulung yang sejak remaja harus bekerja keras untuk membantu ibunya membiayai sekolah adik-adiknya. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur, mobil mereka mogok di tengah perjalanan pulang. Arman keluar dari mobil, mencoba memperbaiki mesin di bawah hujan lebat. Ernie yang duduk di dalam merasa tak tega melihat Arman basah kuyup. Ia mengambil payung dan keluar. "Arman, masuk ke mobil. Kita tunggu bantuan saja." "Tidak apa-apa, Bu. Kalau dibiarkan begini, Ibu bisa terlambat pulang." Hati Ernie berdesir mendengar jawabannya.
Dalam dirinya, ia mulai merasakan sesuatu yang asing. Sebuah perasaan yang selama ini ia coba hindari. Meski hujan deras, malam itu Ernie merasa ada kehangatan yang menyelinap di hatinya. Tanpa sadar, ia mulai melihat Arman bukan hanya sebagai seorang sopir, tetapi seorang yang memiliki tempat istimewa dalam hidupnya. Sejak malam itu, Ernie tak bisa melupakan perubahan dalam dirinya. Yang istimewa tentang Arman, setiap senyum tulus, sikap penuh hormat, dan cara Arman memperlakukannya membuat Ernie semakin nyaman. Tapi di sisi lain, ia mencoba menepis perasaannya. Dia hanya sopirku, pikir Ernie. Aku tidak boleh memikirkan hal yang tidak-tidak. Namun hati memang sulit diajak berkompromi, apalagi ketika Arman terus menunjukkan perhatian yang tulus. Suatu hari, Ernie memutuskan mengundang Arman untuk menemaninya ke sebuah acara amal di panti asuhan. Bukan karena ia butuh pendamping, melainkan ia ingin melihat Arman lagi di sisi yang lembut yang pernah ia saksikan sebelumnya. Di panti asuhan, Ernie takjub melihat bagaimana anak-anak menyukai kehadiran Arman. Mereka berlari menghampirinya, memanggil dengan penuh semangat, "Kak Arman, Kak Arman." Arman tersenyum hangat, lalu berjongkok untuk menyambut anak-anak itu. Ia bahkan mengangkat salah satu dari mereka yang memeluknya erat. "Ayo, siapa yang mau main?" tanya Arman ceria, yang segera disambut teriakan kegembiraan anak-anak. Ernie mengamati semuanya. Dari kejauhan, ada rasa hangat yang menjalar dari dalam dirinya. Pria itu lebih muda darinya, berhasil menghadirkan kebahagiaan sederhana yang sudah lama tak ia rasakan. Ketika mereka kembali ke mobil, Ernie tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Arman, kamu suka anak-anak ya?" Arman tersenyum sambil menyalakan mesin. "Iya Bu, mereka jujur, polos dan membawa kebahagiaan. Saya selalu ingat adik-adik saya di rumah, anak-anak seperti itu." Jawaban itu membuat Ernie semakin kagum. Ia menyadari bahwa di balik sikap sederhana Arman, ada jiwa besar yang penuh kasih sayang. Malam itu, Ernie duduk di teras rumahnya memikirkan Arman. Ia tahu perasaan ini tak seharusnya tumbuh, apalagi mereka terpaut usia yang cukup jauh. Namun, ia tak bisa mengabaikan apa yang ia rasakan. Di sisi lain, Arman juga merasakan sesuatu yang aneh setiap kali bersama Ernie. Majikannya itu bukan hanya wanita yang anggun dan sukses, tetapi juga seseorang yang penuh perhatian. Ia sering mendapati dirinya tersenyum sendiri, mengingat momen-momen kecil bersama Ernie. Namun, Arman tahu posisinya. Ia hanya seorang sopir dari desa, dan Ernie adalah seorang wanita terpandang. Ia mencoba mengubur perasaannya dalam-dalam, tetapi takdir sepertinya memiliki perencana lain. Beberapa minggu kemudian, Ernie mengadakan acara kecil di rumahnya untuk memperingati ulang tahun pernikahan almarhum orang tuanya. Ia mengundang sahabat-sahabat terdekatnya, serta berharap keluarga Arman seperti biasa bertugas mengantar tamu dan memastikan semuanya berjalan lancar. Di tengah acara, salah satu sahabat Ernie, Bu Mira, mendekatinya dan bertanya dengan nada bercanda, "Ernie, sopir kamu itu tampan. Kalau aku seusiamu, mungkin aku sudah jatuh hati." Ernie hanya tertawa, meski wajahnya sedikit memerah. "Ah, kamu ini ada-ada saja," jawabnya mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun kata-kata itu membuat Ernie kembali berpikir. Apa yang selama ini ia rasakan mungkin bukan hal yang sepenuhnya salah. Setelah tamu-tamu pulang, Ernie meminta Arman duduk di teras rumah. Malam itu, Ernie memutuskan untuk jujur. "Arman, saya ingin bicara." Arman mengangguk. "Apa, Bu?" Ernie mengambil nafas panjang. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya tidak bisa mengabaikan apa yang saya rasakan. Sejak kamu bekerja di sini, hidup saya terasa lebih berwarna." Arman terdiam, wajahnya terlihat kaget. Bu, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tahu, kamu mungkin menganggap ini tidak pantas.
Saya juga ragu-ragu pada awalnya, tapi hati saya berkata lain, Arman. Arman menunduk, lalu berkata pelan, "Saya juga merasakan sesuatu, Bu, tapi saya tidak berani mengatakannya. Saya hanya seorang sopir, saya takut mengecewakan Ibu." Ernie tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Cinta itu tidak mengenal status, Arman. Saya hanya ingin tahu, apakah kamu tulus?" Dengan suara gemetar, Arman menjawab, "Saya tulus, Bu, tapi saya takut lingkungan Ibu akan menghakimi hubungan kita." Ernie menatapnya dengan penuh keyakinan. Kalau kita tulus, kita akan menemukan cara itu untuk melewati semuanya. Malam itu, di bawah langit berbintang, hubungan mereka berubah menjadi sekedar majikan, dan sopir menjadi dua hati yang saling memahami. Hubungan antara Ernie dan Arman yang baru saja dimulai tidak berjalan mulus. Ernie tahu bahwa keputusan ini akan menuai banyak pertanyaan, baik dari lingkungan sosialnya maupun keluarganya. Namun ia yakin dengan perasaan hari-hari pertama setelah pengakuan itu, mereka menjaga hubungan tetap rahasia. Ernie tak mungkin menimbulkan kehebohan, sementara Arman merasa perlu membuktikan bahwa ia pantas untuk Ernie. Namun rahasia itu tak bisa bertahan lama. Beberapa karyawan Ernie mulai memperhatikan perubahan salah seorang asisten butik. Rini melihat bahwa Ernie dan Arman tampak lebih dekat daripada sekedar majikan dan sopir. Bisikan pun mulai terdengar di antara mereka. Bu Ernie itu jatuh cinta pada sopirnya ya?" bisik Rini pada seorang rekan. "Astaga, kalau benar, bagaimana dengan rutinitasnya?" sahut rekannya. Bisikan itu akhirnya sampai ke telinga Bu Mira, sahabat Ernie. Suatu sore, Mira memutuskan datang ke rumah Ernie untuk berbicara secara langsung. "Ernie, aku dengar sesuatu tentang kamu dan Arman. Apa benar?" tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. Ernie tidak mengelak. Ia menatap Mira dengan tenang. "Ya Mira, aku jatuh cinta pada Arman. Aku tahu ini tidak bisa, tapi aku yakin." Mira terdiam, lalu meraih tangan Ernie. "Aku tidak ingin menghakimimu, Ernie, tapi kamu harus siap dengan omongan orang. Apakah kamu benar-benar yakin?" Ernie mengangguk. "Aku sudah memikirkannya, Mira. Selama ini, aku mencari seseorang yang bisa membuatku terasa dihargai dan dicintai. Arman melakukannya dengan caranya yang sederhana." Mira menghela nafas. "Kalau itu keputusanmu, aku akan mendukung. Tapi kamu harus berhati-hati." Ketika hubungan mereka akhirnya diketahui lebih luas, kritik mulai bermunculan. Beberapa sahabat Ernie menjauh, sementara keluarga mantan suaminya terang-terangan mengomentari pilihannya. "Ernie, apa yang kamu pikirkan? Seorang wanita sepertimu memilih pria muda dari desa. Bagaimana ini mempengaruhi reputasimu?" tanya salah satu keluarga mantan suaminya. Ernie hanya tersenyum tipis. "Hidup saya adalah keputusan. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Namun yang paling berat adalah ketika Arman mulai merasakan tekanan." Suatu malam, setelah mengantar Ernie pulang, Arman memberanikan diri berbicara. "Bu, saya tidak bisa yakin terus seperti ini," katanya dengan nada serius. Ernie terkejut. "Apa maksudmu, Arman?" "Saya takut menjadi beban untuk Ibu. Saya hanya seorang pria biasa. Apa yang bisa saya berikan untuk Ibu selain cinta? Tapi cinta saja mungkin tidak cukup." Ernie menggenggam tangan Arman. "Arman, cinta itu lebih dari cukup. Kamu sudah memberikan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, ketulusan. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa kecil." Meski kata-kata itu menguatkan Arman, ia tahu bahwa tantangan mereka masih panjang. Untuk membuktikan dirinya, Arman mulai mengambil kursus di malam hari. Ia belajar manajemen dan bisnis, berharap suatu hari bisa membantu Ernie mengelola butik. Ernie yang melihat usia Arman semakin yakin bahwa ia telah memilih orang yang tepat. "Kenapa kamu melakukan ini, Arman?" tanya Ernie suatu malam.
karena saya ingin menjadi pria yang bisa berdiri sendiri, sejajar dengan ibu. Saya tidak ingin orang lain menganggap saya hanya menumpang, jawab Arman dengan tegas. Usaha Arman tidak sia-sia. Perlahan karyawan butik mulai menghormatinya, bukan hanya sebagai sopir, tetapi sebagai pria yang memiliki tekad besar. 1 tahun kemudian, Erin dan Arman memutuskan untuk melangsungkan pernikahan sederhana di desa Arman. Mereka ingin merayakan cinta mereka tanpa kemewahan, hanya bersama keluarga dan sahabat terdekat. Saat acara berlangsung, Erin berdiri di samping Arman, memegang tangannya erat. Arman, kamu adalah jawaban atas doa-doaku. Aku tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Selama kita bersama. Arman menatap Ernie dengan mata berkaca-kaca. Dan ibu, atau sekarang aku panggil Ernie, adalah segalanya untukku. Terima kasih telah percaya padaku. Pernikahan mereka menjadi simbol cinta yang tulus, melampaui perbedaan usia, status, dan pandangan masyarakat. Ernie dan Arman membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segalanya. 2 tahun setelah pernikahan, Arman berhasil membuka cabang butik baru di kota kecil dekat desanya. Ia menjadi mitra bisnis sekaligus pendamping hidup Ernie. Hubungan mereka menginspirasi banyak orang, termasuk mereka yang dulu meragukan cinta mereka. Dalam perjalanan hidup mereka, Erin dan Arman membuktikan satu hal: cinta, ketika didasarkan pada ketulusan dan saling mendukung, adalah kekuatan yang tidak terhentikan.